Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rina. Di sini saya akan membahas tentang penjajahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Pada masa ini, Inggris sempat menguasai Indonesia selama 5 tahun dan membawa beberapa perubahan penting di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Republik Batav yang dipimpin Jan William Jensen. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada Jan William Jensen yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegaraan untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Jensen untuk menyerah dan ditandatanganilah Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811 dengan isinya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, Belanda tidak menanggung utang Hindia Belanda. Dan yang kelima, Raffles diberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan bebas. Saya Raditya Baran. Nah, jadi atas jasa Thomas Raffles yang menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Jenderal EIC di Hindia menyuruh Raffles untuk menjabat di Jawa. Raffles menjabat di daerah Bogor. Nah, dalam kebijakan Raffles itu banyak sisi hal yang positifnya. Berikut adalah kebijakan positif yang dilakukan oleh Raffles. Perkenalkan, nama saya Sandra Bagus Pratama dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Raffles di bidang politik. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi dalam 16 karesidenan yang berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Yang ketiga, sistem pemerintahan Pida oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Yang keempat, penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya dan diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Yang kelima, politik pemecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Pertama, penghapusan pajak hasil bumi atau kontinens dan sistem penyerahan wajib atau fair split leveranti sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Kedua, menetapkan sistem sewa tanah atau istilahnya land rent system. Yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Kelima, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Lalu ada kebijakan Raffles di bidang sosial. Yang pertama ada penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. Yang kedua ada penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Yang ketiga ada peniadaan paybank, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Kebijakan Raffles di bidang hukum, sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan bukan didasarkan atas warna kulit, ras seperti Dendles Code of Justice pada setiap presiden,
Corps of Request pada setiap divisi. Voice of Magistrate Raffles juga meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Ditulisnya buku berjudul History of Java, memberikan bantuan kepada John Crawford, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Mendukung Batavia's Genotype, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, dirintisnya kebun raya Bogor. Berakhirnya masa pemerintah Raffles pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan Joh Fedel. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Aglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintah Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814. Dengan isi sebagai berikut, Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Ceylon, Cape Colony, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Koklin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bencoolen atau Bengkulu sebagai penghasil lada. Kesimpulan singkatnya, pemerintah Raffles berakhir karena Konvensi London 1814 yang memerintahkan Inggris untuk mengembalikan Jawa ke Belanda. Tahun 1816, kekuasaan resmi dikembalikan dan digantikan oleh Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Belanda. Setelah itu, Belanda kembali memperkuat kolonialisme di Indonesia.